Baik, sebelum video Bapak lanjutkan, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak yaitu Budi Purnomo SPD. Bapak tinggal di Monggang RT 38 Pendawa Harjo, Sewon, Bantul. Kalian bisa add FB ataupun IG yang Pak Budi punya. Di situ IG-nya adalah Budi_26 dan Facebook di Budi Purnomo. Juga bisa kalian subscribe dan like Guru Nyentrik. Kemudian di situ ada kontak WA jika kalian perlu bertanya sesuatu. Baik, Pak Budi lanjutkan. Nah, kalian bisa melihat gambar pantai di situ yang sangat indah sekali ya. Di situ terlihat pantainya, airnya sangat jernih sekali. Terlihat batu-batuan di sana, juga ada pohon yang melambai, pohon kelapa yang melambai. Kemudian gambar 2 juga masih sama. Di sini karena pencahayaannya kurang, terlihat pantainya biasa-biasa saja, berbeda dengan gambar 1. Nah, kalian pasti bisa menggambarkan atau menceritakan tempat yang bagus yang pernah kalian kunjungi. Pelajaran kita hari ini adalah teks deskripsi KD 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Kemudian KD 4.1 adalah menjelaskan isi teks deskripsi. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah menentukan objek yang dideskripsikan. Jadi setelah kita selesai pelajaran ini, kalian dapat menentukan objek yang dideskripsikan. Kemudian menentukan informasi yang dapat menentukan informasi dalam teks deskripsi yang dibaca. Tujuan kita selanjutnya adalah dapat menentukan ciri teks deskripsi dan dapat menentukan tujuan teks deskripsi. Nah, apa sih teks deskripsi itu? Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Intinya, jika kita membaca teks itu, maka kita bisa berimajinasi atau membayangkan tempat atau suasana yang ada dalam teks tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menggambarkan objek dengan memperinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Tujuannya pada intinya adalah menggambarkan objek secara detail, secara nyata, seperti itu. Nah, ciri objek dari teks deskripsi itu apa? Yaitu bersifat khusus, yaitu objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Dan objek deskripsi bersifat personal. Misalnya saja, contoh ayah panutanku. Objek yang digambarkan adalah ayah yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Misalnya saja ibu, pastinya gambaran seorang ayah dan seorang ibu berbeda. Nah, itu adalah bersifat khusus. Kemudian objek deskripsi bersifat personal. Artinya apa? Dalam menggambarkan ayah, setiap anak pastinya akan berbeda-beda, tergantung personal masing-masing. Makanya objek deskripsi bersifat personal. Yang selanjutnya adalah ciri isi teks deskripsi itu apa? Nah, ciri isinya adalah diperinci menjadi bagian-bagian objek. Lalu, isi teks deskripsi menggambarkan sesuatu yang konkret berisi kandungan emosi. Artinya, ketika menggambarkan ayah, pastinya akan menggambarkan fisiknya. Kemudian dipecah lagi, jadi selain fisik, karakternya. Selain karakternya apa? Sifatnya. Kemudian hal tersebut ditulis dengan kata-kata, dengan kalimat yang menggambarkan konkret atau nyata, seperti itu.
Kita langsung ke contoh soal saja ya. Contoh soalnya adalah perintahnya daftarlah tujuan, ciri objek, dan ciri isi dari teks berikut. Teksnya adalah ayah panutanku. Diambil di BSE kelas 7 halaman 3 sampai 5. Bapak baca paragraf 1 saja ya. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Oke, Pak, dibaca paragraf 1 saja. Kemudian kita daftar tujuannya, jawabnya seperti ini. Nomor 1 adalah ciri objeknya apa, yang digambarkan adalah ayah. Tujuan dari teks ayah itu apa? Yaitu menggambarkan fisik dan karakter ayah kan. Fisik tadi paragraf 1 tadi sudah jelas. Karakternya di paragraf kedua dan ketiga. Kemudian isi dari ayah, teks ayah itu apa? Cirinya adalah fisik ayah, ya kan? Karakter ayah dan keteladanan yang dimiliki ayah. Nah, pada pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, boleh kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.